diferensiasi membentuk daun misalkan, sedangkan yang bagian tunikanya itu dia akan terus membelah diri, membentuk bagian meristem selanjutnya. Ini disebut sebagai meristem primer begitu. Di mana di dalam meristem primer ini ada tiga bagian. Ini yang disebut dengan protoderm. Nah, ini protoderm adalah yang bagian terluar yang membentuk bagian epidermis dari lapisan terluar daun yang sudah berkembang ya, dari asalnya primordia daun. Kemudian di sini adalah ground meristem. Jadi ini kalau dibilang tadi oleh Smith itu bagian tunika, nah inilah bagian tunika yang dia membelah dirinya tuh ke atas terus begitu ya, satu arah begitu. Nah, ini di bawah lapisan ini yang disebut sebagai ground meristem. Kemudian selanjutnya adalah bagian prokambium. Nah, ini adalah yang nanti akan membentuk pembuluh jaringan pembuluh ya di dalam tanaman, xilem, phloem begitu. Nah, itu adalah meristem primer yang dikenal di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Jadi kalau pada tunas itu adalah seperti itu. Kalau di akar juga demikian. Jadi ini yang primary-nya ya, meristem primernya ya. Kemudian ini prokambiumnya sendiri yang nanti akan menjadi jaringan xilem dan phloemnya, dan protodermnya ini bagian yang terluar, ya, lapisan yang di luar, yang pada awalnya terus nanti menjadi bagian epidermisnya. Jadi itu ada bagian tersebut yang disebut sebagai meristem primer, ada di bagian pucuk begitu, di ujung pucuk, kemudian juga di bagian ujung akar. Dan yang lain-lainnya itu adalah keterangan bahwa ya itu adalah bagian dari organ tunas begitu. Nah, mengapa orang menggunakan kultur meristem? Ada beberapa alasan yang menjadikan ya pada awal-awalnya ini adalah perkembangan beberapa pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para peneliti. Karena bahwa proses pembelahan sel di jaringan meristem tersebut sangat tinggi begitu. Sehingga karena begitu cepatnya pembelahan sel tersebut menyebabkan virus itu tidak ada di situ begitu ya, di bagian kubahnya itu. Kemudian juga karena dia mempunyai pembelahan sel yang cukup tinggi, kemungkinan metabolismenya sangat aktif begitu ya. Itu mungkin juga ditunjukkan dari tadi karakteristik sel meristem itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita melihat metabolisme sangat aktif, artinya bahwa di situ sebetulnya proses sintesis ya RNA itu sebetulnya sangat tinggi sekali barangkali. Tetapi walaupun RNA itu merupakan salah satu makanan dari atau boleh dikatakan ya disebutnya makanan barangkali itu adalah makanannya virus begitu. Kenapa tetap saja virus kok banyak tidak terdeteksi di bagian itu begitu ya. RNA macam apa begitu kok bisa virus tidak bisa masuk ke dalam meristem tersebut barangkali. Ini yang barangkali ada jawaban-jawaban. Nanti Bapak Ibu saya kasih satu terbaru nih, Oktober 2020 saya baru dapat dari Science ya. Bapak Ibu nanti bisa pelajari begitu bagaimana perkembangannya sampai saat ini sehingga meristem tersebut ternyata tidak bisa diintroduksi ya, tidak bisa diintervensi oleh virus itu sendiri. Kemudian juga di bagian sel-sel yang ada di bagian meristem tersebut, ini plasmodesmatanya ada tentu saja, tetapi belum berkembang secara sempurna begitu. Ada yang masih setengahnya, ada yang belum terbuka begitu, kalaupun ada dia masih sempit begitu ya. Kemudian juga seperti tadi di gambar tersebut ditunjukkan bahwa di situ belum ada xilem dan phloem begitu ya, karena di situ untuk pembelahan sehingga belum melakukan proses diferensiasi sampai ground meristem itu kan belum ada proses diferensiasi dari jaringan-jaringan yang ada di dalam tanaman.
Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa meristem itu mempunyai, konsentrasi auksin yang sangat tinggi begitu ya. Di situ adalah tempat sintesis dari, eee auksin begitu. Dan ini yang membantu di dalam pembelahan sel itu sendiri, sehingga karena kandungan auksin yang cukup tinggi, ini yang menyebabkan menurut dugaan tersebut virusnya itu menjadi tidak, bisa, melakukan aktivitas pembelahan dirinya begitu, sehingga dia rusak begitu. Barangkali dari, dugaan-dugaan seperti ini sebetulnya kita bisa membuat suatu rencana ya, apa sih yang akan kita lakukan kalau kita melakukan pekerjaan ini di dalam kultur in vitro begitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan tanaman yang bebas virus walaupun mungkin tidak harus menggunakan kultur meristem misalkan. Kemudian juga ada pendapat lain bahwa ini ada mekanisme dari RNA yang silent begitu. Dan RNA silent mechanism ini ternyata ini merupakan salah satu mekanisme di dalam pertahanan sistem pertahanan tanaman begitu terhadap serangan patogen. Nah, tadi kemungkinan yang tadi disebutkan bahwa di situ terjadi pembelahan sel berarti terjadi ekspresi ya, translasi, transkripsi begitu dari DNA begitu ya. Nah, barangkali RNA-RNA itu juga memang salah satunya ikut berperan di dalam proses pertahanan meristem sehingga di situ tidak ada virusnya begitu, termasuk juga bakteri maupun cendawan. Nah, ini adalah yang saya dapatkan begitu dari Science nomor 370. Ini ada WuShell. WuShell ini adalah suatu regulator ya, yang ada di bagian meristem. Jadi ternyata WuShell ini katanya menghasilkan suatu senyawa, ya senyawanya saya lupa panjang juga begitu. Tapi ada metioninnya di situ ya. Ini katanya bisa menghambat kerja protein dari virus itu sendiri, sehingga dari dari hasil penelitiannya Profesor Wu ini, mereka ya mencoba mengaplikasikan supaya gen ini ditransformasikan sehingga tanamannya itu semuanya mampu menghasilkan WuShell ini, sehingga ya dia mempunyai ketahanannya tidak hanya bebas penyakit, tetapi mungkin dia mampu bisa jadi tahan terhadap virus begitu secara alami. Ini sudah mereka kemukakan begitu dalam suatu forum begitu. Nah, ini barangkali menjadi juga salah satu jawaban karena di sini sangat menarik saya melihat pekerjaan Profesor Wu ini. Jadi mereka mengisolasi meristem dari Arabidopsis, tapi kemudian di bagian meristem tersebut mereka suntikan virus CMV, jadi cucumber mosaic virus ya. Itu ternyata walaupun yang disuntikan di bagian meristem itu si virus tuh tidak ada di bagian layer meristem, bagian primary-nya itu. Tapi di bagian bawahnya itu virus itu bermigrasinya ke situ gitu. Ya, setelah kemudian mereka melakukan analisis dan mendapatkan adanya senyawa itu yang ternyata itulah yang menekan perkembangan virus di daerah itu. Nah, kalau kita melihat tadi untuk membuktikan dugaan-dugaan tersebut, barangkali ini gambaran ini bisa menunjukkan bahwa di dalam tunas tersebut di bagian ujungnya ini ada 4 zona di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman begitu ya. Ini ada zona untuk pembelahan sel ya yang mungkin ukurannya yaitu di bawah 0,5 mm begitu. Kemudian zona perpanjangan. Nah, ini begitu sudah terbentuk primordia daun, kemudian nanti kan dia akan turun ke bawah tuh, sedangkan yang kubah bulatnya itu dia akan terus naik ke atas begitu. Sesuai tadi, sifat jaringan tunika itu membelahnya terus ke atas satu arah. Ini untuk pemanjangan, sehingga nanti si leaf primordia itu akan membentuk ya daun yang semakin memanjang. Di sini perlunya pemanjangan berarti ada perlu zat pengatur tumbuh ya untuk memanjangkan itu. Berarti di situ ada gibberellin yang berperan.
Kemudian, zona ketiga itu adalah proses diferensiasi, di mana mulai terbentuk yang namanya tadi, prokambium itu ya, membentuk jaringan xilem, floem begitu ya, ya untuk mengatur, transportasi maupun juga, hal-hal terkait dengan pengaturan atau transportasi dari zat senyawa dari, zat pengatur tumbuh ataupun juga, dari hasil fotosintesis maupun juga hasil dari, penyerapan dari akarnya itu sendiri begitu. Nah, kalau misalkan itu adalah fungsinya kan kita jadi bertanya tuh, "Kok kan di sini patah ya, nggak ada jaringan pembuluh. Nah ini ke atas kok bisa hidup, dia pakai apa?" Gitu. Ya, tentu saja, eee, ada ada kan yang namanya, proses transportasi dan distribusi, senyawa di dalam tanaman kan tidak selalu harus menggunakan, jaringan pembuluh ya, ada ada yang disebut dengan imbibisi barangkali di situ ya, sehingga, pengalirannya ya antar sel begitu. Kemudian juga setelah, zona, diferensiasi, kemudian ada yang disebut dengan zona, permanen. Ya, jadi jaringannya sudah pasti, oh ini kita bisa sebut bahwa ini adalah jaringan, parenkima, jaringan, sklerenkima, apa itu xilem, apa floem, dan seterusnya begitu. Jadi itu sudah jelas begitu, sedangkan yang diferensiasi itulah, yang terjadi bahwa kita baru mendapatkan atau memperjelas ya, itu masuknya ke dalam bagian apa begitu. Nah, ini adalah, tahun 2018, yang hasil mereka melakukan review begitu, bahwa, beberapa, jenis tanaman ya, ini kalau kita melihat di sini, tanamannya lebih banyak diperbanyak menggunakan, cara vegetatif ya Bapak Ibu. Musa, Allium, Begonia, Malus, Rosa, Solanum, ya Vitis, eee, mereka mendapatkan tanaman-tanaman yang, bebas virus yang berasal dari, kultur meristem yang dikombinasikan dengan beberapa, terapi yang sudah mereka punya. Jadi, di sini ada persentasenya ya, tentu saja bahwa, cara seperti ini, belum tentu semua virus itu juga akan, bisa kita eradikasi begitu ya dari tanaman tersebut. Atau ada beberapa virus yang ternyata, dia tahan terhadap suhu yang cukup tinggi begitu. Ada juga yang ternyata beberapa virus itu tidak hanya satu terapi saja begitu, tapi memerlukan, beberapa terapi begitu untuk bisa, ya, dieradikasi virusnya. Ini contohnya pada begonia, ini menggunakan, kemoterapi dan termoterapi ini 100% bisa, bebas, virus begitu ya, termasuk juga barangkali, yang lain-lainnya. Jadi tidak bisa semua, tapi bahwa itu bisa mengurangi, virus-virus utama barangkali yang memang penting sehingga kita bisa, tetap mempertahankan atau meningkatkan produktivitas dan kualitas dari tanaman itu sendiri. Jadi di dalam kultur meristem apabila Bapak dan Ibu nanti akan, bekerja dengan ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga supaya kita bisa mendapatkan keberhasilan yang cukup tinggi untuk, ya melakukan hal ini begitu. Tergantung dari prosedurnya tentu saja bagaimana kita mempersiapkan, tanamannya itu sendiri. Mungkin ada treatment tertentu barangkali Bapak Ibu, untuk beberapa tanaman. Seperti kalau kita hendak melakukan sterilisasi, di lapang begitu, untuk organogenesis ataupun perbanyakan. Kemudian juga ukuran eksplan karena setiap tanaman tentu saja akan berbeda, apakah itu dari, mana begitu ya, dari hutan barangkali akan berbeda, dari bagian dalam tanah, mungkin itu berbeda, termasuk tanamannya dari kultur in vitro barangkali juga itu, prosedurnya akan berbeda. Kemudian juga, tadi lingkungannya, kemudian juga medianya. Nah, ini biasanya kalau kita hendak menggunakan media,
kita gunakan medianya yang konsentrasinya tidak terlalu, tinggi begitu. Jadi kurangilah, konsentrasinya itu. Karena kita berkaitan dengan jumlah sel yang cukup sedikit ya, kemudian juga dinding selnya yang cukup, tipis begitu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu tentu saja kita, perlu memperhatikan begitu, kepekatan dari, garam-garam mikro yang kita siapkan di dalam media tersebut. Kemudian juga, menggunakan konsentrasi sitokinin dan auksin yang, cukup rendah. Karena seandainya Bapak Ibu menggunakan atau menambahkan auksin di situ, kalau memang Bapak dan Ibu menginginkan untuk, dijadikan kalus, barangkali ini adalah sumber yang sangat baik kalau Bapak Ibu mau bekerja dengan keragaman somaklonal misalkan. Nah, Bapak Ibu, isolasi dari meristem begitu tanpa misalkan harus untuk pembebasan patogen begitu. Kita bisa menggunakan ini karena jauh lebih, responsif dengan adanya zat pengatur tumbuh ini untuk membentuk, kalus sendiri dan dia bersifat meristematik tentu saja. Kemudian tanaman induk yang akan, kita, ambil dan juga jenis, virusnya itu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu juga perlu melihat, kenapa ini jenis virus barangkali, akan tentu saja berbeda ya, karena setiap virus juga mempunyai cara, mekanisme sendiri-sendiri di dalam perbanyakan di dalam tanamannya sendiri. Kemudian apa tujuannya kalau kita melakukan pekerjaan terkait dengan kultur meristem ini sendiri? Ini akan memudahkan kita di dalam, pertukaran plasma nutfah antar daerah maupun juga antar negara. Ini menjadi salah satu, persyaratan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau, misalkan tukar-menukar tanaman, walaupun itu di dalam botol begitu, yang pernah kami alami begitu, waktu itu kami, punya koleksi, bijalar ya Bapak Ibu, karena bekerja sama dengan Center International Potato begitu. Kemudian mereka, ingin, bertukar plasma nutfah dengan, yang ada di kami begitu ya. Kemudian yang mereka minta adalah ya tanaman yang berasal dari kultur meristem dan sudah disertifikasi oleh, karantina ya, dari dinas karantina begitu bahwa tanaman tersebut, bebas dari virus. Yang dari sana pun mereka mengirimkannya yang seperti itu. Jadi, ya tujuannya ya untuk menghindari penyebaran suatu penyakit di suatu daerah begitu ya, sehingga tidak, menimbulkan kemusnahan dari, plasma nutfah tersebut. Jadi kalau itu institusinya, benar begitu ya Bapak Ibu, mengikuti aturan yang benar, ya itu yang harus kita lakukan begitu, tidak yang seperti sekarang. Saya rasa dengan booming-nya pandemi, orang begitu mudah ya untuk bisa membeli di online shop begitu, membeli apa saja, benih kah ataupun tanaman kah begitu, kemudian diperbanyak. Di kita barangkali karena bagus begitu ya, eksotik begitu, tapi lupa barangkali bahwa itu seharusnya, ya diperketat begitu ya, sehingga tidak salah ini ada ada informasi dari salah seorang, teman saya yang juga merupakan salah satu, asosiasi ya, pengurus di asosiasi. Ya, ke depan ini dari mulai sekarang ini akan dibuat suatu laboratorium yang cukup besar begitu, di mana untuk, lalu lalang tanaman itu, terutama yang dari Indonesia ataupun keluar, itu melalui laboratorium itu, begitu, dalam arti bahwa produk dari laboratorium itu yang bebas virus, itu yang akan dikembangkan. Eee, yang lanjut adalah tujuannya adalah untuk menghindari penyebaran patogen, kemudian juga, ya menghindari musnahnya, keragaman genetik oleh spesifik patogen di suatu, spesifik daerah begitu. Kemudian juga tentu saja ini, mempunyai kontribusi di dalam, proses konservasi ya, plasma nutfah. Saya rasa ini, cukup penting begitu. Kemudian juga, menghasilkan produk, tanaman yang berkualitas sebagai bahan tanaman yang akan diperbanyak di lapangan begitu.
Dan beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ini meningkatkan produktivitas dan kualitas dari tanaman itu sendiri. Dan penting juga di sini kalau sudah virus free biasanya bebas dari bakteri dan juga cendawan gitu. Jadi lebih mudah kalau Bapak Ibu melakukan sterilisasi begitu ya, tidak harus begitu berat begitu ya, supaya kan harus mati semua sampai ke bagian-bagian dalam dari sel itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa metode yang bisa Bapak dan Ibu lakukan di dalam proses pembebasan virus, pembebasan patogen itu sendiri. Menggunakan kultur meristem, bisa menggunakan termoterapi, kemoterapi, elektroterapi, kombinasi dari keempatnya, kemudian juga menggunakan krioterapi, dan juga bisa melakukan dengan proses subkultur ataupun organogenesis. Jadi itu juga ternyata memungkinkan untuk mungkin tidak semua tanaman begitu, tetapi pada beberapa tanaman ini ternyata juga bisa dilakukan. Tadi ada kaitannya dengan dugaan di depan itu bahwa di situ tempatnya sintesis dari auksin begitu ya. Oke. Jadi kita bisa dilihat di sini bagaimana bagian kultur meristem sendiri ini yang benar-benar kultur meristem itu sangat jarang dilakukan karena ukurannya antara 0,1 sampai 0,3 atau yang di sini ini adalah bagian kubahnya, bagian yang bundarnya ya. Ini adalah tanaman dikotil Bapak Ibu sehingga itu ada primordia daun ya, yang melingkupnya seperti kalau kubis begitu kan tuh kelihatan sekali ya. Ya menunjukkan hal yang sama seperti itu, meristem itu sendiri. Kemudian juga kalau kita menggunakan kultur meristem yang asli, bagian meristem domnya itu sendiri, ini biasanya ya persen hidupnya itu rendah begitu, ya, yang sudah pernah kami lakukan juga demikian. Kemudian juga kalau kita menggunakan bagian kubah tersebut, ini biasanya ada kaitannya juga dengan bisa meningkatkan keragaman genetik di bagian situ. Karena tadi sifat-sifat yang dari meristematik itu sendiri, kemudian juga mudah membentuk kalus, kemudian juga bisa menghasilkan organogenesis secara tidak langsung begitu ya, langsung maupun juga tidak langsung di sini. Tetapi tentu saja ini ada kaitannya dengan bagaimana media yang kita tambahkan begitu ya Bapak Ibu untuk bisa ya menangani. Tapi di sini juga merupakan suatu peluang Bapak Ibu sekalian. Seandainya Bapak dan Ibu menginginkan keragaman genetik itu sendiri begitu ya, mutasi atau apa begitu, atau keragaman soma kolonal, kita bisa melakukannya dengan bagian yang seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari hasil pekerjaan mikroskopis barangkali. Di bawah mikroskop ini seperti apa sih meristem tersebut. Nah, ini berarti bagian meristem yang ukurannya sudah lebih, mungkinnya sekitar 0,3 ya. Karena sudah ada ini 2 primordia daun, dan ini adalah bagian kubahnya. Atau ini yang sudah lebih jelas lagi, ini juga dikotil sama. Jadi ini adalah bagian kubahnya, dan ini adalah primordia daun. Bapak dan Ibu bisa melihat dari sini. Ini bening begitu ya, sel-selnya ini ya. Lebih lunak begitu ya, menunjukkan ini lebih lunak. Sehingga memang pada saat Bapak Ibu melakukan isolasi ini, ya bagian ini mudah sekali untuk rusak begitu. Sehingga memang di sini agak sulitnya pekerjaan di dalam melakukan isolasi meristem ini sendiri. Ya kalau tidak hancur karena kita tidak bisa menggunakan alat yang cukup besar begitu. Kami biasanya menggunakan jarum suntik untuk bisa sampai mengisolasi bagian yang sampai 2 ataupun 3 primordia daun. Nah, ini ukuran eksplan tadi disampaikan salah satunya
di dalam kultur meristem untuk bagian seperti apa yang kita sebut sebagai meristem. Ini, ada, bagian daun muda begitu, ataupun juga daun muda ini nantinya asalnya dari, primordia daun yang pertama. Kemudian ini ukurannya 100 mikrometer ya, diameternya. Kemudian, panjangnya sekitar 250 mikrometer begitu. Ya, ini adalah yang kubah itu sendiri. Sedangkan yang shoot tip-nya sendiri ukurannya menjadi lebih besar, 100 sampai 500 mikrometer, artinya sekitar 0,5 milimeter begitu ya. Kemudian, ya tadi, gambar tersebut menunjukkan kalau dia sudah ada 2, 3, 4 primordia daun, di situ ukurannya berarti, menjadi lebih besar. Nah ini bisa, ya dengan ukuran sampai 500 mikrometer ini ada sekitar 3 primordia daun selain, tadi bagian kubahnya sendiri. Ya untuk bisa mendapatkan yang seperti ini, luar biasa sulitnya kalau masih konvensional seperti tempat kami begitu. Tetapi, sangat memungkinkan kalau Bapak Ibu mempunyai mikroskop yang tersambung dengan komputer begitu, eee, itu akan lebih mudah untuk bisa, mengaturnya begitu dengan baik. Nah ini yang bisa kita pergunakan, tanaman-tanaman yang biasanya dikembangkan di dalam, kultur meristem untuk pembebasan virus ini pada tanaman yang diperbanyak secara vegetatif. Seperti yang tadi, di tabel yang sudah ada begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sama, ya beberapa barangkali ada yang menggunakan, dari biji seperti, anggrek kan, tetap saja bahwa pada anggrek, pada berikutnya mereka perbanyakannya secara, vegetatif begitu, misalkan dengan pemisahan anakan gitu ya. Tetapi mungkin pada awal untuk mendapatkan tanaman-tanaman hasil persilangan baru ataupun menginduksi keragaman, ya itu digunakannya, menggunakan benih. Tetapi selanjutnya begitu sudah mendapatkan tanaman yang, potensinya tinggi, ya perbanyakannya secara vegetatif begitu ya, dengan kultur jaringan. Jadi ini adalah hal yang barangkali juga, penting, di dalam perbanyakan tanaman terutama, karena ada salah satu persyaratannya dia harus, bebas patogen begitu, sehingga mengapa diperbanyaknya dari kultur in vitro, termasuk dari tebu misalkan kalau pisang saya rasa itu termasuk teman kita di Giant Pineapple ya, itu mereka juga punya lab kultur jaringan ya yang, cukup besar begitu, termasuk juga mungkin teman-teman yang bekerja di kelapa sawit juga sekarang sudah mulai klonal begitu ya untuk kelapa sawitnya, termasuk yang, saya dengar juga sagu sudah mulai begitu ya, bukan sudah mulai, teman mungkin yang di RPN ya Pak Rio ya, perbanyakan sagunya sudah sangat bagus begitu karena ternyata kalau menggunakan anakan, itu tingkat stresnya tinggi sehingga persentase hidupnya juga sangat rendah. Nah ini barangkali juga, eee, bisa mengembangkan diri untuk tanaman-tanaman yang, diperbanyak secara vegetatif yang lain yang penting barangkali. Nah, ini adalah salah satu contoh, contoh pertama yang terkait dengan, kultur meristem, dengan banyak subkultur yang ternyata mampu mendapatkan tanaman yang, bebas virus. Nah, ini pada, yang pertama dilakukan oleh, Morel pada tanaman anggrek cymbidium, dia menggunakan meristem tip-nya, kemudian, dia membentuk protokom begitu, kemudian setelah itu diperbanyak terus ya protokom tersebut dan membentuk tanaman dan ternyata hasil, yang mereka lakukan setelah diuji itu ternyata, dia bebas virus begitu. Kemudian juga yang terkenal sekali di awal adalah, pada tanaman kentang. Ini pada tanaman kentang juga, sama mendapatkan tanaman yang, bebas virus, oleh Hasse dan Stacy. Ini pada Morel dia menggunakan meristem tip ya, kemudian membentuk kalus, protokom dan seterusnya begitu, kemudian membentuk tanaman dan ternyata itu bebas virus. Sedangkan yang Hasse dan Stacy dia melakukan
perbanyakan awal dengan menggunakan kultur meristem, kemudian di subkultur repeated plantlet berarti di subkultur beberapa banyak kali, ini juga ternyata bisa menghasilkan tanaman yang bebas virus. Nah ini pada kultur meristem pada tanaman bawang merah, jadi ini pada awalnya yang kita lakukan, Bapak Ibu bisa ketahui seperti yang tadi digambarkan bahwa ya, warnanya kalau sudah dalam sekali ini, warnanya bening seperti ini ya, karena dinding selnya belum ada ligninnya, sehingga dia lebih tipis begitu, sehingga lebih halus, lebih mudah rusak begitu. Dan ini adalah bagian yang kita tanam. Ya, jadi ukurannya di bawah 1 milimeter, mohon maaf. Tetapi untuk mendapatkan seperti ini ya, kita lakukan seperti ini. Nah, ini adalah tanamannya dari ukuran yang tadi sudah ditanam. Kita bisa melihat di sini bahwa ini dari ukuran yang kecil ini sampai membentuk tanaman yang setinggi ini waktunya cukup pendek kalau menurut saya. Karena kalau pada ini apa namanya ubi jalar itu 8 bulan baru bisa memunculkan tunas sekitar ukurannya 1 cm. Di setiap tanaman itu cukup lama juga untuk bisa kalau medianya kurang sesuai, lingkungan kulturnya tidak tepat, itu pertumbuhan meristem itu termasuk lambat juga. Karena kan itu rusak ya, dia perlu berbagai kondisi lingkungan dan mungkin juga termasuk diantaranya cahaya ya. Ini biasanya kita simpan dulu di tempat yang cahayanya cukup rendah tapi tidak gelap, karena kalau gelap nanti malahan terjadi etiolasi juga. Nah ini kita bisa melihat bagaimana pemberian berbagai macam zat pengatur tumbuh kita lakukan di bawah 0,25 mg per liter begitu. Kalau pada bawang merah ini kebetulan 0 juga tidak menjadi masalah begitu, dia bisa tetap tinggi. Tetapi kalau yang tanaman lain mungkin memerlukan, tetapi biasanya kurang dari 0,3 mg per liter, karena lebih dari 0,3 mg untuk sitokinin yang diberikan, itu ternyata pembelahan selnya menjadi lebih cepat dan malah yang terbentuk adalah kalus gitu. Seandainya Bapak Ibu menginginkan bahwa tanaman ini adalah cikal bakal atau jadi mother plant-nya di dalam kultur in vitro, ya sebaiknya tidak melalui kalus begitu ya, tetapi ya tunas in vitro-nya yang kita kita berikan. Nah ini juga sama tapi pada kultivar yang lain. Oke. Nah ini adalah yang secara umum dilakukan sampai dari kultur meristem shoottip ini membentuk umbi mikro yang siap untuk diaklimatisasi. Ini jauh lebih mudah untuk bawang merah kita melakukan caranya di dalam perbanyakan tanaman seperti ini. Nah, bagaimana ukuran explant masih bawang merah begitu terhadap suhu juga di sini dengan suhu yang sama ya, 30 derajat Celcius. Ukurannya antara 1 sampai 3 mili begitu. Ternyata kita mencoba pada 3 kelompok virus begitu ya, Alexivirus, Potivirus, dan Carnavirus. Ini ternyata kalau ukurannya 1 dengan suhu yang 30 derajat Celcius, ini ternyata 3 kelompok virus tersebut menghasilkan tanaman yang nggak ada sama sekali virusnya begitu ya. Kemudian yang ukurannya lebih besar, ini tergantung jenis virusnya, tadi salah satunya ya, tergantung dari jenis virusnya. Kalau Alexivirus ternyata di dalam kelompok ini lebih mudah untuk kita hilangkan dengan suhu yang 30 derajat pada bawang merah begitu ya. Tetapi untuk yang poti dan karla itu mengikuti ukuran begitu. Nah, jadi ini adalah ukuran tunasnya itu sendiri. Ini karena sudah bagian yang dalam sehingga memang tunasnya ini terlihat menjadi lebih putih. Ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa semakin kecil ukuran tadi disampaikan, survival rate-nya menjadi semakin menurun begitu. Jadi ini karena dia semakin kecil berarti kan semakin terbuka pada saat kita harus mengisolasi bagian tersebut begitu, sehingga dia menjadi lebih mudah untuk mencoklat begitu ya Bapak Ibu. Nah ini juga barangkali menjadi salah satu pertimbangan apa yang harus kita lakukan supaya tidak seperti ini ya. Pertama,
kita mungkin bekerjanya harus lebih cepat begitu, tapi saya belum bisa, ini perlu latihan lagi begitu. Kemarin saya mencoba pada jantung pisang, itu sampai 20 menit baru dapat yang ukurannya, sekecil itu begitu, belum sampai ke bagian daunnya begitu ya Bapak Ibu, tinggal 4 daun lagi gitu, 4 primordia lagi sampai ke daunnya gitu. Itu perlu waktu 20 menit, itu kebayang oleh saya gitu. Wah, ini bisa mati semua ini kalau kayak begini, perlu banyak itu dapat jantung pisang. Jadi, ya ini yang barangkali, juga menjadi salah satu perhatian kita dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini pada, pisang Bapak Ibu juga demikian, bagaimana mereka memperbanyak, menggunakan kultur merisem dengan ukuran 0,3, 0,5, dan 1 milimeter ya. Laju persentase hidupnya memang semakin besar ukurannya semakin tinggi, semakin kecil ya persentase hidupnya semakin rendah. Kemudian bagaimana kemampuannya untuk mendapatkan tanaman bebas virusnya, ini 65% yang berukurannya lebih tinggi dia lebih banyak begitu ya persentasenya ya. Ini yang barangkali jenis virusnya ini ada banana banshee top gitu, kemudian ada yang banana mosaic virus. Jadi ini bergantung kepada jenis virusnya itu sendiri begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta bahwa semuanya bisa kita eradikasi begitu ya. Nah, ini tanaman yang berasal dari 0,3 milimeter ya, cukup lama sampai dia membentuk tanaman yang sehat berada di lapangan untuk ya virus yang mereka kembangkan ini. Dan ini sesuatu hal yang sudah harus dilakukan ya oleh perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di dalam perkebunan tanaman pisang, itu mereka melakukan cara yang seperti ini begitu ya, tidak lagi ya dari lapangan kalaupun menggunakan organ begitu di dalam perbanyakan tanamannya. Kemudian ini pada tanaman stroberi Bapak Ibu, ini juga kultur meristem dengan 2 daun ya, ini 2 primordia ini yang paling ujungnya ini primordianya begitu, 1, 2, 3 ini primordia daunnya. Dan ini sudah lebih besar, diperbanyak, dan ya ini yang juga mereka lakukan. Ini bagaimana juga menunjukkan untuk 2 jenis virus yang mereka dapatkan, ini ternyata bergantung kepada jenis tanamannya, varietasnya ya. Yang kontulma ini 100% mendapatkan tanaman yang bebas virus dari 3 yang mereka analisis ya. 2 virusnya berhasil, sedangkan yang untuk purein ini 78%-nya dari meristem yang mereka kembangkan ini ternyata masih ada virusnya sekitar 20-an%, sedangkan yang untuk strawberry mottle virusnya ini lebih sedikit begitu. Kalau menurut Profesor Srihendra Stuti dari PTN yang selama ini menjadi kolaborator saya begitu kalau melakukan penelitian tentang kultur meristem ataupun pembebasan virus di in vitro. Kalau pada stroberi ini lumayan berat virusnya, itu banyak sekali begitu, tidak hanya 2 ini, tapi cukup banyak jenis virus yang lain kalau di Indonesia ya. Sehingga kalau kita melakukan analisis begitu untuk virus-virus yang lain itu masih agak kesulitan untuk mendapatkan standarnya begitu terkait jenis virus tersebut. Sehingga mungkin hanya pada virus-virus penting saja. Nah, ini juga yang menjadi masalah di pertanaman stroberi petani di Indonesia ya. Sekarang sudah melek semua tuh Bapak Ibu petani untuk mendapatkan tanaman stroberinya supaya ukurannya besar-besar begitu ya. Kan kalau kita lihat ke Bandung barangkali, Ciwidey barangkali ya, Lembang begitu, itu kita lihat ya ukurannya sudah kecil tumpuk gitu, jadi satu wadah di plastik, di box plastik itu begitu ya. Atau ke pasar barangkali Bapak Ibu bisa lihat, bisa dibedakan dengan
stroberi kalau Bapak Ibu belanja ke Allfresh, misalkan ke Loteria, misalkan ya, atau ke apa, ke ya ke tempat-tempat yang mempunyai koneksi untuk mendapatkan stroberi dari luar yang diimpor begitu ya. Nah, ini yang barangkali juga bisa dibantu di dalam penyediaan tanaman ataupun bibit tanaman. Nah, kemudian ini termoterapi, metode yang bisa kita lakukan apabila kultur meristem tidak berhasil membebaskan virus, begitu ya. Bu, seandainya organ-organ saja begitu, karena kan mungkin perlu begitu kultur meristem berarti menginduksi godaria. Bisa dilakukan, tetapi tentu saja caranya barangkali metode yang dilakukan ya akan berbeda, mulai dari suhu barangkali lama di dalam inkubasi pada suhu tersebut juga perlu diperhatikan. Kemudian juga termasuk metode, karena di sini dalam termoterapi ini berarti dengan terapi menggunakan suhu ini kita bisa melakukannya dengan menggunakan kering dan basah. Kalau kering berarti ruangannya itu yang kita tingkatkan suhunya begitu ya Bapak Ibu. Seperti misalkan kalau pada bawang merah mungkin Bapak Ibu sering melihat tuh kalau petani habis panen begitu kan itu ada dormansi juga, itu sekalian mereka simpan di dalam suatu ruangan ya, di mana di bawahnya itu ada kayak semacam apa ya, hawu begitu, bara yang terus mengeluarkan asap, di mana itu membuat ruangan tersebut suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius begitu. Dan itu yang disebut sebagai suhu kering. Kalau dalam kultur in vitro ya kita naikkan suhu ruangan dengan menggunakan AC. Seandainya kan tidak mungkin juga ya suhu ruangannya kita AC-nya kita naikkan sampai tinggi begitu. Biasanya kita tambahkan dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi. Itu juga bisa ya lampunya kita tambah begitu ya Bapak Ibu sehingga suhu ruangan tersebut menjadi lebih panas begitu, atau suhu rak-rak tersebut kita kasih plastik begitu ya, selain kita tambah intensitas cahayanya. Nah, itu termoterapi kering dilakukan. Sedangkan termoterapi basah adalah dengan cara merendam di dalam di dalam air ya, di dalam air panas begitu, misalkan 50 derajat selama kayak water bath gitulah, di water bath gitu. Tapi kan kebayang ya kalau misalkan kalau water bath itu kan ukurannya kecil begitu. Lah kalau misalkan kita punya 1 ton benih begitu, kita ngerendamnya di mana? Itu juga jadi masalah begitu ya. Untuk basah ini mungkin dengan cara pengasapan barangkali ya, itu juga bisa berarti kan basah karena tadi tergantung jenis virus untuk bisa dilakukan. Dan ini juga terkait dengan kalau langsung diaplikasikan ke petani seperti apa begitu termoterapi itu. Itu merupakan salah satu ya trik-trik yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, ini bagaimana bisa dilakukan suhu yang cukup tinggi begitu. Interval waktu kalau suhunya tinggi biasanya interval waktunya juga cukup rendah. Sedangkan untuk tanaman utuh misalkan umbinya begitu ya, ya umbi-umbinya biasanya yang dilakukan ini untuk ditreatment bukan dalam bentuk tanamannya begitu ya. Karena kalau tanamannya kan penguapannya sangat tinggi begitu. Ini suhunya bisa 32 sampai 40 derajat. Ini bergantung juga kepada virusnya itu sendiri dan tanaman tersebut biasanya hidupnya di daerah yang mana gitu. Kalau dia daerahnya cukup dingin begitu ya, ya suhu sampai 40 derajat mungkin masih bisa mati, 30 derajat juga masih bisa mati begitu virusnya. Tapi kalau misalkan itu terjadinya pada tanaman kurma misalkan, atau kaktus misalkan ya, di mana dia tuh bisa kondisi lingkungannya atau suhunya juga bisa mencapai 45 derajat Celcius, ya mungkin berarti suhu yang kita expose untuk mengeradikasi tersebut bisa mencapai 50 tadi, sampai 52 derajat Celcius. Tapi intinya bahwa kita bisa menerapkan termoterapi ini dengan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa termoterapi ini diaplikasikan tidak merusak sel tanamannya, karena tujuannya untuk mematikan virus itu sendiri. Ini untuk bawang merah menggunakan termoterapi, ini ukuran explannya.
suhunya 30 sampai 37 derajat Celcius selama 30 hari. Ini cukup kuat ya. Kenapa? Karena tadi ternyata, di lapangan umbi yang disimpan di dalam ruangan dengan suhu sampai 50 derajat Celcius selama 3 bulan, itu kan jadi sebagai sumber benih ya, sumber bibit ya, itu ditanam tidak apa-apa begitu ya, memang ada sedikit penciutan ya, tetapi itu ternyata tetap, pertumbuhannya tinggi. Mungkin itu merupakan salah satu cara juga untuk menekan, perkembangan virus di dalam, umbinya itu sendiri. Kemudian, apa akibatnya atau pengaruhnya kalau kita bekerja dengan termoterapi? Apa yang terjadi pada virusnya itu sendiri? Tentu saja virusnya pada suhu tinggi tersebut dia tidak mampu bereplikasi. Mengapa demikian? Karena RNA-nya, virusnya itu sendiri, ya rusak begitu ya. Sedangkan virus itu kan merupakan banyak virus itu merupakan RNA begitu yang terdegradasi pada suhu yang, tinggi begitu. Kemudian juga karena suhu yang, tinggi, perjalanan virus dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam tanaman itu juga menjadi terhambat. Kemudian juga pada beberapa virus ini ternyata coat protein yang menyelubungi virus itu sendiri, protein pelindung pada virus itu, ini juga menjadi rusak begitu. Nah, kalau sudah hidupnya dari coat protein, nah ini, dia praktis dia akan menjadi, mati virusnya. Termasuk, di sini pergerakan, jadi dia menjadi, stuck di situ begitu ya, pergerakannya. Nah, eee, selain pada virus, efek yang bisa kita lihat pada, tanaman adalah bahwa dia menghambat proses fotosintesis. Karena, tentu saja ini berkaitan dengan enzim-enzim ya, Bapak Ibu, di dalam fotosintesis itu sendiri. Suhu yang tinggi tentu saja, juga akan menghambat, kerja enzim, sehingga di dalam hal ini proses, fotosintesis juga menjadi terhambat. Kemudian juga ini akan meningkatkan respirasi, gelap ya, karena kan ada di dalam respirasi itu ada respirasi terang dan respirasi gelap begitu. Nah, ini ternyata meningkatkan respirasi gelap. Apa akibatnya? Jadi tanaman nantinya akan sering, lebih cepat mengeluarkan, respirasinya. Akibatnya ya tanaman akan lebih cepat mati ya, karena exhaust dianya di dalam, menghasilkan dari respirasi itu sendiri, kan nantinya akan mengeluarkan CO2 yang berlebihan gitu. Kemudian juga dia akan mengurangi, translokasi dari karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat yang dihasilkan dari daun ini akan, terhambat atau akan menjadi lebih pelan begitu ya di dalam ditranslokasikan ke bagian-bagian yang lain. Kemudian juga sintesis protein juga, terhambat begitu ya Bapak Ibu, karena tadi kerja enzim. Jadi termoterapi ini juga kepada tanaman, ya perlu diperhatikan. Pembelahan sel juga terhambat, pertumbuhan dan juga zat pengatur tumbuh. Kita tahu ada zeatin, ada auksin di dalam tanaman itu yang secara alami yang ternyata, dia itu tidak tahan, dengan suhu yang, cukup tinggi begitu. Karena suhu tinggi di luar tanaman dengan suhu tinggi di dalam tanaman tentu saja, akan berbeda ya Bapak Ibu, perubahannya. Mungkin, eee yang barangkali juga menjadi, hal ini, terkait dengan suhu tanaman ini, eee, kalau Bapak Ibu mengenal bunga bangkai raksasa barangkali, itu juga menjadi salah satu fokus penelitian di Jepang saat ini. Jadi mereka mengambil, kemampuan gen yang bisa, menginduksi energi yang cukup besar karena kan baru berbunga setelah sekian ukuran umbinya sekian, itu menghasilkan bunga yang sangat besar, itu akan mendapatkan energi yang sangat besar. Itu yang menunjukkan bahwa mohon maaf sebentar.
Nah, ini adalah hasil dari termoterapi terhadap dari ukuran eksplan, umurnya, dan ini hetero ini berbeda begitu ya. 30, kemudian 37 begitu kita lakukan. Ini Alexi dan Poti dan Carla virus ini kelihatan sekali. Suhunya tinggi, ini mati semuanya pada berbagai ekspan. Berarti lebih mudah ya untuk pada shallot ini. Sedangkan kalau ada hetero, berarti dia pernah dingin dulu, 30 derajat itu sedang begitu, kemudian langsung ditinggikan, ini ternyata pada Poti virus dan Carla virus ini ternyata masih ada begitu. Jadi tidak baik ternyata kalau kita melakukan termoterapi karena dia akan hidup lagi begitu. Virusnya itu beradaptasi dengan kondisi suhu yang seperti itu. Jadi ini barangkali menjadi pegangan buat kami juga. Nah, kemudian juga ini termoterapi pada tanaman talas ya Bapak Ibu. Ini pada talas juga masalahnya adalah virus di mana jadi mengkeriting-meriting begitu di beberapa daerah. Termasuk juga kebetulan saya punya talas yang warnanya hitam, daunnya hitam begitu, talas hitam. Ini sekarang kondisi daunnya kayak begitu tuh. Mengecil begitu, terus banyak spot-spot begitu. Nah, kemungkinan juga demikian begitu. Nah, ini suhu yang 30 kemudian suhu yang 37 ya. Ini ternyata dengan lamanya penyimpanan kultur di dalam suhu 37 derajat ini ternyata laju pertumbuhannya juga ini semakin menurun begitu ya. Ya, tadi masalahnya terkait dengan pengaruh dari termoterapi ini terhadap tanaman. Sedangkan kalau 30 derajat ya berbeda begitu ya. Ada yang ternyata masih mampu untuk tetap hidup begitu. Nah, ini adalah kondisi kulturnya itu sendiri dan mereka juga mendapatkan bahwa walaupun itu sudah disimpan di dalam suhu yang cukup tinggi 37 derajat, ini ternyata tanaman in vitronya masih juga ada yang mampu menunjukkan gejala-gejala bahwa virusnya itu belum mati begitu ya. Nah, ini barangkali juga ya tergantung dari jenis virusnya itu seperti apa. Nah, ini untuk tanaman ubi jalar ya. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman di CIP. Mereka menanamnya di dalam kultur begitu, kemudian di termoterapi selama 1 bulan, suhunya sekian. Kemudian baru mereka melakukan isolasi meristem. Ya. Nah, ini bagian meristem yang mereka ambil, kemudian dikulturkan 3-8 bulan, tergantung dari varietas yang ditanam. Kemudian diperbanyak, didiagnosis ya. Baru mereka dapatkan bahwa ternyata kemampuannya ini sampai 78% untuk mendapatkan tanaman yang bebas virus setelah di termoterapi. Jadi tidak selalu harus langsung, tetapi mereka melakukan meristem isolasinya itu dari tanaman yang sudah diperbanyak di dalam kultur itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kemoterapi? Nah, ini untuk kemoterapi sendiri kita menggunakan antivirus ya, senyawa kimia yang disebut sebagai antiviral begitu, yang tujuannya adalah akan menghambat replikasi dari virus itu sendiri. Ini adalah jenis yang antivirus yang dipergunakan, yang paling sering kita pakai adalah ribavirin. Kemudian ini ada yang lainnya, asilguanosin, azidotimidin, hijau malakit, dan tiourasil ya. Jadi kalau kita melihat belakang-belakangnya gitu, guanosin, timidin, tiourasil begitu, itu mungkin Bapak Ibu juga mengenal ya asam-asam amino yang dihasilkan dari kodon-kodon yang kita kenal pada saat kita melakukan sekuen begitu untuk mengetahui itu protein apa begitu nantinya. Nah, ini tentu saja karena memang virus ini lebih banyak kaitannya dengan RNA.
Nah ini biasanya mereka mengaplikasikan ribavirin ataupun senyawa-senyawa antiviral ini bisa langsung ke explant-nya sendiri, ya, bisa dilakukan di meristem di medianya yang ada meristemnya ataupun juga bisa dilakukan pada saat meristem tersebut sedang diisolasi begitu. Jadi dilakukan pada saat kita melakukan sterilisasi. Itu juga bisa seperti kalau misalkan Bapak Ibu bekerja dengan kolkisin, barangkali ada yang mungkin pernah melakukannya langsung diteteskan di lapangan begitu ya pada saat proses pembungaan misalkan sebelum fertilisasi misalkan ataupun setelah berlangsung fertilisasi begitu. Nah ini bisa juga dilakukan di dalam media kultur in vitro-nya itu sendiri. Nah ini untuk ribavirin barangkali yang kita sebut juga dengan virazol. Nah ini senyawa kimianya ribonofuranosil, triazol, karboksinamid. Ini biasanya kita lakukan apabila memang ya upaya-upaya yang lain itu tidak berhasil begitu ya. Karena memang ternyata kalau konsentrasinya tepat, ya ini cukup efektif begitu untuk bisa menekan virus begitu. Hanya saja barangkali ribavirin ini harganya cukup mahal ya Bapak Ibu. Kemudian juga dia ini bersifat toksik ya, juga karsinogenik begitu. Sehingga memang kami pernah melakukan ini ya setelah itu kami simpan saja begitu, belum ada lagi karena ya kami khawatir juga untuk bisa melakukan, kecuali mungkin suatu ketika ada yang melakukan hal ini saja dengan prosedur yang ketat begitu ya. Kemudian juga pemakaiannya ini bisa sampai 50 ppm tergantung dari ukuran explant yang kita pergunakan begitu. Nah ini ribavirin ini ya seperti dia analog dengan basa nitrogen kalau kita melihat namanya ya, nama senyawanya ribofuranosil begitu ya. Ini juga merupakan basa nitrogen, ini merupakan guanosin. Ya, dia tidak berwarna. Jadi bening ya Bapak Ibu ya. Ribavirin ini mudah larut dalam air. Kemudian juga dia stabil juga ya, tidak mengendap begitu. Nah, ini ternyata seperti itu kondisinya. Nah, ini bagaimana ribavirin bisa menonaktifkan virus begitu ya. Nah, ini dia karena dia tadi ribofuranosil itu ini akan menghambat pembentukan asam nukleat dari virusnya itu sendiri. Jadi dia akan menggantikan guanosin yang ada di dalam virus itu sendiri dengan ribavirin itu. Sehingga dengan adanya yang hampir sama ya, tetapi ada ujungnya yang berbeda, ternyata itu tidak bisa menghasilkan replikasi yang berlanjut begitu. Nah, itu adalah kerja dari ribavirin ini sendiri. Nah, ini tentu saja akan sangat bermanfaat karena kita langsung menujunya ke virus itu sendiri yang terkait dengan ini. Nah, tetapi juga ini terjadi kalau virus itu sedang mulai bereplikasi. Apabila virus tersebut dalam kondisi dorman, ini ribavirin tidak berfungsi begitu karena dia bekerja pada awal fase dari virus tersebut sedang aktif-aktifnya dia melakukan perbanyakan di dalam tanaman itu sendiri. Nah, ini ribavirin ini sendiri ternyata selain tadi mengapa dia bisa melakukan aktivitas mencegah di dalam atau mengganggu formasi pembentukan asam nukleat, ini karena dia mengganggu RNA yang ada di dalam tanaman, di dalam virus itu sendiri, apakah itu RNA polimerase dan RNA helikase sintesis yang ini ternyata kan ada di dalam tanaman kita juga gitu ya.
Nah, ini juga merupakan buah simalakama begitu untuk tanaman itu sendiri. Nah, ini yang barangkali perlu kita perhatikan sehingga konsentrasi untuk ribavirin ini ya jangan terlalu tinggi begitu ya. Dan itu dilakukan tentu saja pada memang tanaman misalkan yang kita baru sedang melihat bahwa tanaman itu memang sedang dalam kondisi sedang virusnya itu sedang aktif dalam arti kelihatan dari segi morfologi tanaman, dia semakin mengecil misalkan ukuran daunnya. Tapi kalau misalkan tanamannya sehat-sehat saja seperti OTG gitu ya kalau di dalam dunia sekarang begitu, itu virusnya kan tidak bereplikasi dengan baik begitu, sedangkan ini bekerja pada fase awal dari virus itu sendiri. Nah, bagaimana terhadap tanaman? Ya ini tentu saja menghambat pertumbuhannya kalau konsentrasinya tinggi. Ini menjadikan tanaman menjadi terjadi vitrus, Bapak Ibu, seperti yang kemarin pernah kita juga diskusikan. Kenapa ini bisa menjadi vitrus? Ya, tadi ada kaitannya karena dia ada penghambatan terhadap RNA polimerase. Ya, dan itu tentu saja nanti akan berakibat dengan kaitannya dengan transkripsi dan translasi dari hasil DNA yang asam amino yang dikeluarkan begitu. Dan ini salah satunya mungkin pertumbuhan dari selnya itu sendiri ataupun dinding selnya menjadi lambat begitu sehingga terjadi salah satunya adalah vitrus. Bisa mematikan sel tanaman kalau konsentrasi dari ribavirin ini terlalu tinggi begitu ya. Kalau yang mereka lakukan sekarang ribavirin semakin sedikit orang menggunakan ribavirin ini di dalam dunia tanaman begitu karena ternyata menggunakan cara tadi yang fisik begitu ternyata juga bisa meningkatkan persentase tanaman yang bebas dari patogen. Nah, ini adalah contoh pada tebu barangkali ya Bapak Ibu bagaimana mereka menggunakan kultur meristem kemudian menggunakan ribavirin ya antara ada mikrogram ya Bapak Ibu bukan miligram lagi yang mereka gunakan 25 mikrogram. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat dari data pencoklatan berarti ada kematian dari sel-selnya itu sendiri. Tergantung dari varietasnya begitu bahwa pencoklatannya akan semakin tinggi kalau ya konsentrasi ribavirinnya itu juga kelihatannya ada begitu. Nah, ini juga pada pertumbuhan tanaman bagaimana tunas-tunas yang terbentuk begitu dan bisa beregenerasi pada media yang mengandung ribavirin. Jadi cukup lambat juga pada saat kita tanam di dalam media begitu meristemnya lambat apabila ribavirinnya ada di dalam media tersebut. Kemudian juga bagaimana mereka melihat ya ini mereka mengindeks virusnya tersebut ya. Kalau indexing berarti tidak menggunakan PCR begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kita bisa melihat scoring kalau yang ini mohon maaf ini menggunakan PCR. Ini ada scoring pita DNA-nya. Ini kita bisa melihat nomor-nomor sampelnya itu ada yang negatif, ada yang juga positif. Ini untuk satu jenis virus saja. Ya, jadi ya tidak selalu begitu. Tergantung dari jenis virusnya untuk tanaman tersebut barangkali bagaimana kemampuannya untuk bisa dihilangkan dengan menggunakan ribavirin ini jadi tidak cukup banyak juga. Nah, ini juga sama antara jumlah yang hidup dengan rasio virusnya di dalam rasio ya virus free-nya di dalam tanaman. Ini ada 1, 2, 3, 4 jenis virus begitu. Mereka mencobanya pada tanaman apel ya. Ini adalah jenis virusnya, ada terus
cantum di sini menggunakan termoterapi, kemoterapi, dan menggunakan apical meristem. Jumlahnya sama, hampir sama survival rate-nya, tapi kalau pakai kemo ternyata menjadi lebih rendah begitu, dan persentase yang dihasilkan untuk tanaman yang bebas virusnya menggunakan apical meristem terlihat di sini jauh lebih tinggi begitu, sehingga dengan kondisi yang seperti ini barangkali untuk bisa meningkatkan ini meristem dengan termoterapi barangkali ini bisa hampir mencapai 95%, jadi tidak sendiri-sendiri. Nah, bagaimana dengan elektroterapi? Jadi elektroterapi berarti menggunakan ion-ion listrik ya Bapak Ibu. Jadi electroporation. Jadi ini hampir sama kalau Bapak Ibu bekerja dengan proses transfer gen ya Bapak Ibu. Ada electroporation ini di dalam proses transformasi genetik. Nah ini bagaimana mekanismenya ini akan meningkatkan konduktivitas dan permeabilitas dari sel membran sel. Kemudian juga mengapa bisa terjadi ini karena pengaruh dari ion-ion yang ada kita salurkan ke dalam media tersebut, dan ini akan membuat karena dia lebih permeabel ya, sehingga selnya itu menjadi lebih membran selnya menjadi lebih porus, artinya dia lebih mudah untuk ditembus begitu. Nah, ini secara apa ya, sederhana barangkali ini akan memudahkan permeabilitas sel dengan cara adanya konduktivitas dari ion-ion listrik tersebut. Nah, ini ternyata dapat menekan ataupun merusak replikasi virus apabila kita merendam eksplan tersebut dalam 15 sampai 25 miliampere selama 10 sampai 30 menit. Tentu saja bahwa ini bergantung kepada jenis tanaman, ukuran eksplan ya, yang Bapak dan Ibu akan lakukan. Ini dilakukan pada ini apa namanya, pada bawang merah ya. Jadi kita kebetulan waktu itu kita punya penelitian bersama dengan Asiar, jadi IPB ke bagian apa, UGM ke bagian apa begitu. Nah, ini teman di UGM melakukannya dengan cara tunas bawang merahnya tersebut dibersihkan, kemudian ditanam begitu di dalam bukan ditanam, diletakkan di dalam larutan begitu, kemudian dimasukkan, kemudian dilakukan kontak dengan arus listrik begitu ya. Nah, ini hanya yang diperlukan chamber elektroporesis. Nah, ini juga ternyata dari apa yang dihasilkan kurang begitu efektif, tetapi mungkin karena ukuran tunas yang kemarin pernah kita lihat itu ternyata ukurannya besar begitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak efektif. Jadi ukurannya harus lebih kecil. Mungkin kalau menggunakan kultur sel barangkali protoplas, nah ini akan jauh lebih efektif dibandingkan kita menggunakan tunas utuh begitu ya. Karena bariernya akan menjadi lebih lebih tebal begitu ya untuk kondisi yang elektroporesis ini. Nah, ini adalah bagaimana ilustrasi dari elektroporasi. Ini adalah kondisi sebelum diaplikasikan. Ini membran selnya itu sendiri. Nah, ini adalah ion-ionnya yang ada. Ini adalah kasus pada elektroporasi pada gen ya Bapak Ibu, transformasi genetik. Ini adalah ionnya yang merah, sedangkan yang biru-birunya misalkan itu adalah virusnya begitu. Nah, ini tentu saja kalau pada proses seperti ini ternyata pertama kan di dalam sel ya si virus tersebut. Nah, ini berarti si ion-ion tersebut nanti akan mudah masuk ke dalam dinding sel, membran sel itu sendiri, kemudian kan itu ada waktunya, kemudian ada kekuatannya, watt-nya begitu. Nah, itu akan merusak dari RNA virusnya itu sendiri. Nah, boleh mungkin lama-lama ya sama karena ini kaitannya dengan RNA, sedangkan tanaman juga punya RNA begitu ya. Nah, ini
proses ilustrasi seperti ini juga terjadi pada proses eradikasi virus menggunakan cara elektroforasi. Kemudian dimatikan, ditutup. Nah, ini yang terjadi sehingga dalam kondisi seperti ini selnya menjadi bebas virus. Nah, bagaimana dengan krioterapi? Nah, ini penggunaan suhu dingin ya Bapak Ibu, atau menggunakan nitrogen cair. Nah, ini bagaimana kita melakukannya? Ini kalau yang sudah dilakukan begitu pada tanaman yang sudah mereka kerjakan, ini pada kentang ya, sweet potato maupun sweet potato. Jadi mereka mendapatkan tanaman mother plant yang terinfeksi, tapi dalam kultur in vitro. Kemudian diambil bagian shoot tip-nya, kemudian didehidrasi ya, dehidrasi, kemudian dikasih cryoprotectant begitu, kemudian disimpan di dalam suhu rendah atau nitrogen cair. Kemudian setelah itu diambil lagi, kemudian dihangatkan kembali begitu. Kemudian diregenerasikan, kemudian mereka setelah itu ditumbuhkan, kemudian dianalisis begitu kesamaannya secara genetik, kemudian juga dia bebas virus atau tidak. Dan ternyata dari apa yang sudah mereka lakukan untuk potato maupun sweet potato, ini ternyata mampu mereka bisa mendapatkan tanaman yang bebas virus karena RNA virusnya kan mungkin pada saat proses penyimpanan itu dia menjadi rusak dan dia tidak bisa mudah cepat bereplikasi begitu ya pada saat dia dipanaskan, pada saat thawing itu. Nah, ini juga yang ditakutkannya adalah ini proses penyimpanannya ini kan ini menggunakan shoot tip ya, dan ini tanaman tersebut tidak bebas bakteri dan cendawan. Kita tahu bahwa dari segi anatomi sel, bakteri dan cendawan berbeda dengan virus. Seandainya masih besar seperti ini, ukuran eksplannya masih mengandung patogen yang lain selain virus. Apabila itu disimpan di dalam suhu rendah dan mereka karena punya dinding sel, itu ternyata mereka tahan terhadap kondisi dingin seperti itu yang ditakutkan adalah terjadi atau adanya keragaman baru dari patogen yang lain selain virus. Begitu. Jadi mungkin di dalam krioterapi ini juga harus diperhatikan bahwa tanaman yang akan disimpan untuk menjaga barangkali itu perlu betul-betul tanaman yang memang sudah disterilisasi sehingga walaupun itu menggunakan organ itu sudah bebas dari cendawan maupun bakteri begitu, sehingga kita tidak menyimpan di dalam jangka waktu yang lama di suhu dingin tersebut justru nanti akan menimbulkan adanya varian baru dari patogen yang lain selain virus yang memang kita incar untuk bisa kita eradikasi begitu ya. Begitu barangkali Bapak Ibu untuk yang krioterapi, dan ini kami belum pernah melakukannya untuk yang krioterapi ini, walaupun pernah juga Ibu Asti menanyakan memungkinkan tidak untuk melakukan hal ini begitu, tetapi ya memungkinkan selama kita sudah mempunyai metode regenerasi dari tanaman tersebut begitu, karena kan nanti harus setelah didinginkan itu kan harus di-thawing. Dia regenerasinya tinggi atau tidak begitu ya, kemampuan hidupnya. Kalau kemampuan hidupnya rendah begitu ya kan mati duluan begitu ya. Ya nggak ada yang bisa kita analisis begitu untuk virusnya itu sendiri. Itu barangkali ya kelemahan kita. Kalau saya bilang kelemahan juga peluang.
Bapak Ibu seandainya hendak melakukan krioterapi, ya kita harus punya dulu metode, karena kan tujuannya tanamannya harus hidup begitu sebelum kita melakukan hal-hal yang lain. Seperti halnya kita melakukan transformasi genetik sudah sampai ke sekarang genome editing. Kalau metode regenerasi dari tanamannya itu belum belum baik begitu, belum optimum begitu, meskipun sudah ada genome editing-nya, ya ya kita tidak bisa menganalisis lebih jauh begitu ya untuk tanaman tersebut. Jadi mungkin itu juga menjadi tantangan buat para peneliti yang ada di balai seandainya mengembangkan arahnya ke transformasi genetik ataupun molekuler terkait dengan tanaman-tanaman ataupun metode-metode baru yang dilakukan karena ini sangat membantu. Nah, ini juga krioterapi yang mereka lakukan. Jadi mereka juga berharap bahwa yang mereka kembangkan di sini adalah menggunakan ya bagian meristemnya begitu ya. Dan tentu saja bisa dengan cara langsung shoot tip-nya begitu. Kemudian juga baru setelah itu dilakukan termoterapi begitu. Jadi ada beberapa langkah yang bisa mereka lakukan untuk menggunakan membantu krioterapi ini sendiri. Jadi tetap ya seperti yang tadi, barang kalau tadi yang shoot tip-nya, jadi ini mereka menggunakan yang ya, tanaman yang memang sudah ke ekspannya itu ekspannya adalah bagian meristem ya, tujuannya bahwa itu tidak ada cendawan ataupun bakteri sehingga mengurangi kekhawatiran di dalam ya outbreak suatu patogen yang lain begitu ya. Nah, ini adalah perbandingan ya pada tanaman kentang, pada tanaman kentang, kemudian pisang begitu, mereka menggunakan krioterapi juga ya untuk bisa mendapatkan apakah perbandingan kalau pakai meristem sama cryo itu, kalau pakai shoot tip, kemudian bagaimana regeneransinya itu kemampuan dia untuk menghasilkan tanaman yang bebas patogen seperti apa. Ini ternyata bergantung dari jenis virusnya itu sendiri ya. Tapi kalau kita melihat penggunaan cryo ini mampu regenerasinya tetap ternyata cukup tinggi ya. Baik itu sweet potato, prunus, raspberry maupun juga banana, ini persentasenya lebih tinggi begitu dibandingkan kalau hanya menggunakan meristem saja begitu ya. Jadi punya kemampuan yang berbeda barangkali kalau kita melihat dari shoot tip-nya. Ya. Ini meristem dengan cryo ini persentase hidupnya masih lebih tinggi untuk yang meristem begitu ya. Sedangkan yang regenerannya berikutnya ini jauh lebih baik kalau menggunakan cryo. Jadi bergantung dari caranya barangkali di dalam hal ini supaya kita mendapatkan frekuensi patogen free untuk tanaman yang kita perlakukan, apakah itu menggunakan cryo atau apakah ini menggunakan meristem begitu di dalam proses ini. Nah, kemudian untuk virus indexing, Bapak Ibu bisa, dulu kita melakukan biologi assay barangkali ya, jadi ada tanaman yang memang Xenopodium biasanya ya, indikator plant ini untuk bisa melihat begitu ya, kalau biologi assay berarti kita mendapatkan tanaman yang kita langsung aplikasikan ke tanaman. Nah ini biasanya kan kalau namanya di lapangan barangkali simptom lain yang bisa terjadi sehingga tidak menjadi akurat begitu dan ya responnya lambat begitu ya, mungkin baru beberapa hari atau minggu kemudian baru terlihat, oh ini adalah gejalanya seperti ini. Kalau tanamannya sehat ya mungkin kan nggak kelihatan dengan biologi assay ini. Sehingga akurasinya sekarang saya rasa sudah sangat jarang dilakukan gitu. Kemudian juga penggunaan mikroskop elektron, ini juga mungkin kalau memungkinkan Bapak Ibu mempunyai, kita juga punya, tetapi ya tidak ada teknisinya yang mengerjakan ini,
Sehingga Faperta ini mikroskop elektronnya ada, karena tidak ada yang menjaganya, ya akhirnya rusak sebelum dipakai gitu ya. Pernah dipakai beberapa kali, waktu itu ada dokter gede ya, yang dari PTN ya, tapi beliau sekarang sudah pindah ke Bali, tidak ada yang memegang itu, disayang sekali. Tapi mungkin ada advance laboratorium ya, yang bisa membantu. Kalau Bapak Ibu menginginkan adanya penggunaan mikroskop elektron, tapi sampai saat ini per sampelnya masih cukup mahal Bapak Ibu untuk mendapatkan foto yang baik begitu. Kemudian tanaman indikator Xenopodium, ini kita tidak jelas nih, karena tidak pada virus-virus yang spesifik ini ternyata nggak kelihatan begitu. Umum orang masih menggunakan ELISA ya, kemudian juga menggunakan DIBA immunobinding assay ya. Ini lebih mudah. Kalau ELISA masih cukup mahal ya Bapak Ibu. Kalau DIBA tidak terlalu mahal karena kita bisa menggunakannya itu menggunakan kayak semacam nilon membran begitu, itu bisa digunting ukurannya sesuaikan dengan kita mau menganalisis berapa sampel. Kalau ELISA ya kalau enggak berapa tuh 50 berapa, kalau enggak 96 begitu ya. Dan itu sekali pakai itu si kitnya tersebut, ya udah hilanglah banyak begitu yang harus dibuang. Tapi cepat masalahnya kalau ELISA. Deteksi virus yang terkenal ini dua ini yang sekarang ini banyak dipergunakan, dan sekarang mungkin teman-teman dengan berkembangnya teknik molekuler mereka menggunakan PCR ya. Ibu Asti sekarang sudah membandingkan, kalau pengen cepat beliau pakai DIBA begitu, pendugaan awal biasanya pakai DIBA, tapi kalau sudah seperti yang sudah masuk ke lab kultur jaringan menggunakan beberapa terapi begitu, kita menggunakan PCR begitu untuk virus-virus target yang kita ketahui, sudah kita ketahui metodenya. Nah ini barangkali juga perlu, seandainya ada Bapak Ibu yang nanti bekerja di sini, bisa menggunakan teknik-teknik ini. Ini kalau menggunakan serologi ya, nah ini kita sama barangkali ini sedang bisa menggunakan antigen untuk virusnya sendiri, bisa menggunakan antiserum sebagai antibodi pada tanamannya. Nah ini yang akan terjadi dengan serologi ini akan terjadi antigen dan antiserum. Nah bagaimana kita tahu ada kompleks antigen dan antiserum? Ini ada warna pada plate-nya yang ELISA tersebut. Nah, ini kita bisa mengetahui berapa jumlah titer virusnya, konsentrasi virus di dalam tanaman tersebut. Ini ada ELISA reader-nya ya. Kita punya, kalau Bapak Ibu nanti bekerja dengan ini, kita punya ELISA reader di lab biomolekuler 2 ya yang di atas. Jadi kita punya ELISA reader. Nah, ini kelemahannya. Ini kadang-kadang kalau kekerabatannya itu virusnya dekat, nah ini reaksinya menjadi tidak spesifik nih pada ELISA ini. Kemudian juga bergantung keragaman strain virus dan pH, karena kan ada pH reaksinya pada saat itu harus kita buat begitu ya. Nah ini barangkali kelemahan pada ELISA reader ini. Selain ya pentingnya kan kita mungkin kalau harganya mahal mah bagi orang yang punya uangnya mungkin tidak menjadi masalah begitu ya. Tetapi seandainya itu menjadi bias begitu hasilnya, bahwa oh ternyata ini tidak ada dari berdasarkan pembacaan itu, ini ternyata tidak ada padahal itu kerabatnya, ataupun ada padahal itu adalah kekerabatan yang lain begitu ya. Nah ini yang barangkali juga jadi keakuratannya barangkali kalau memang kalau memang itu lebih spesifik karena banyak kerabatnya gitu dari virus tersebut, akan lebih baik tidak menggunakan ELISA. Tapi seandainya kekerabatannya itu jauh dan memang sangat sedikit, barangkali kalaupun ada kerabatnya, nah mungkin tidak masalah dengan ELISA. Tapi itu Bapak dan Ibu, karena kit bolongnya itu terbatas ya. Jadi kalau banyak bolong plate-nya itu tidak terisi oleh sampel, sayang.
karena itu akan dibuang, nggak bisa dipotong begitu. Ya, seperti kalau kita menggunakan membran. Nah, ini adalah perbandingan barangkali, oh ya, maaf tadi. Nah, ini metode yang lain dengan debug.immunobinding assay. Jadi ini ada antigen dari virusnya sendiri, kemudian nanti kita kasih larutan gitu, antibodi yang pertama, kemudian mereka ini akan berikatan, kemudian mereka menambahkan antibodi yang kedua begitu, kemudian nanti ada substrat untuk direndam. Nah, ini nanti substrat ini adalah untuk pewarnaan. Nah, ini nanti kelihatan di membran tersebut, kalau ada warna-warna seperti ini menunjukkan ini ada apa namanya, ada virusnya, sedangkan yang ini tidak ada. Nah, ini antibodinya tergantung yang ditambahkan, itu ini untuk kebetulan kita bekerja dengan bawang putih dan bawang merah begitu. Ini cepat sekali Bapak Ibu pengerjaannya begitu. Tetapi kita tidak bisa melihat kuantifikasinya karena hanya melihat tanda warnanya. Jadi ini untuk gerak cepat, seandainya ini Bapak Ibu melakukannya di lapangan pun, tapi asal ada wadahnya tuh ya, ada wadahnya, tidak perlu memerlukan shaker yang terlalu ini, kita bisa menggoyang di dalam wadah tersebut juga bisa. Nah, ini bisa kita lakukan. Jadi ini lebih murah Bapak Ibu menggunakan DIBA ini, dan cukup apa namanya, cukup ya efektif juga karena antibodinya sudah tertentu begitu ya, sehingga tidak salah di dalam menentukan, oh ada ini begitu. Dan ini bergantung dari jumlah sampel membran yang kita bisa pergunakan. Bisa kalau hanya 4 ya ukuran membrannya paling-paling panjangnya 5 cm begitu ya. Itu sudah mencukupi begitu ya dari penggunaan DIBA ini sendiri. Ini banyak dipakai di PTN. Nah, ini ya. Ini penggunaan apa namanya, ELISA juga ya untuk penyakit apa namanya, BAM-MV. Nah, ini kita bisa melihat untuk Nicotiana betamiana ya Bapak Ibu, untuk melihat juga dari apa yang sudah mereka kerjakan begitu, bagaimana aplikasi ini bisa dimanfaatkan di dalam pengujian, penentuan dari analisis-analisis untuk ada tidaknya virus pada tanaman yang kita kerjakan. Penggunaan RT-PCR, ini very sensitive teknik ya, spesifik untuk mengidentifikasi patogen yang kita incar begitu. Kemudian juga bisa menghitung jumlah virus yang ada di dalam tanaman tersebut ya, dasarnya apa, jumlah asam nukleat yang dihasilkan. Nah, ini juga bisa mengetahui dari asam nukleat tersebut, panjang pitanya yang kita lihat itu, bagaimana keragaman genetik dari virusnya sendiri, termasuk juga patogennya di dalam komposisi itu. Kemudian mengapa ya memanfaatkan ini, karena umumnya virus itu kan RNA, sedangkan RNA itu kan bisa dideteksi sekuennya begitu, kemudian kita buat kopi DNA-nya begitu ya, baru setelah itu kita melakukan analisis untuk bisa mengetahui itu virusnya seperti apa begitu ya, itu virusnya apa begitu dari banyak tempat. Ini metodenya barangkali kita Bapak Ibu juga sudah mendapatkan ya, terkait dengan molekuler begitu ya, harus kita harus mengisolasi RNA dari virus itu sendiri begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita mendapatkan kopi DNA-nya begitu, baru setelah itu kita melakukan PCR karena harus ya mendapat kopi DNA menggunakan disebut RT itu untuk reverse transkriptasi, bukan real time ya Bu ya, bukan real time PCR. Tapi ini adalah menggunakan reverse transkriptase PCR karena kita harus mendapatkan cDNA dari RNA virus yang kita punya. Ya tentu saja kalau sudah pakai PCR berarti kita harus menggunakan primer yang tertentu. Kita menginginkannya virus apa begitu ya, sehingga ya di dalam PCR itu ya
di cDNA tersebut primernya tentu saja tertentu. Ini jumlahnya sangat sedikit ya, hanya sampelnya saja hanya 0,1 gram. Bisa menggunakan cara di dalam pendeteksiannya itu tanamannya langsung dari lapang ataupun juga sudah mengalami penyimpanan dulu di dalam freezer. Nah, ini hasilnya lebih cepat, kemudian lebih spesifik, dan ya kalau dikatakan ini lebih murah barangkali tanpa menghitung biaya alat begitu, ini jauh lebih efisien juga ya Bapak Ibu menggunakan ini, dan hasilnya sudah jelas, akurasinya jauh lebih baik begitu. Nah, ini adalah contoh barangkali di dalam penggunaan reverse transkriptase PCR untuk bawang putih dan bawang merah, karena kebetulan itu satu famili dan kebetulan jenis virus yang menyerang juga sama begitu. Ini kita menggunakan primernya yang untuk potivirus dan alexivirus serta carlavirus. Ini sudah ada mereka ya untuk penggunaan primernya ini sudah mereka punya dengan baik, sehingga memudahkan kita juga di dalam melakukan analisis virus yang kami kerjakan. Dan memang dari apa yang sudah kami kerjakan pada bawang merah dan bawang putih ini luar biasa hasilnya. Kalau bawang merah Indonesia itu ya sudah 100% terkena virus ya Bapak Ibu, bawang putih itu 95% itu sudah terkena virus begitu. Jadi dari apa yang sudah kita kerjakan ini ternyata ya cukup baik juga. Nah, ini adalah hasil-hasil barangkali dari RT-PCR yang sudah dilakukan, dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan begitu, bagaimana mereka melihatnya dan hasilnya seperti apa. Nah, ini barangkali bagaimana sampel mereka membandingkan dari embrio somatik, kemudian yang dari kalus, kemudian dari tanaman yang berasal dari lapangan, termasuk yang di rumah kaca begitu ya. Jadi perbandingannya jumlah yang dianalisanya begitu. Kemudian ini yang kandungan virus yang bisa dilihat ya. Kalau menggunakan somatik dan kalus ini untuk yang CMV ini tidak ada ya. Ini juga sama, ini hampir tidak ada. Tetapi untuk ini relatif untuk CMV-nya ini di rumah kaca ini masih sangat baik begitu ya. Ya, yang di lapangan kelihatannya masih cukup banyak. Dan itu barangkali untuk membandingkan bahwa kalau menggunakan kultur, dianalisis tanamannya, persentase keberhasilan dari tanaman tersebut untuk bebas dari patogen itu lebih tinggi peluangnya dibandingkan yang berasal dari lapangan maupun dari rumah kaca pada tanaman pada jenis-jenis virus tertentu. Mohon maaf, barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, barangkali kita cukupkan dulu untuk perkuliahan pada hari ini. Kita akan bergabung kembali ya pukul 10:10 ya Bapak Ibu di ruang yang sama begitu, untuk kita berdiskusi terkait bagaimana kita melakukan kultur meristem ini. Ada barangkali sedikit hal yang bisa kita diskusikan terkait materi ini. Begitu barangkali Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, minggu depan kuliahnya akan diisi oleh Ibu Nurhayati Ansori kalau tidak salah, atau Ibu Mega, saya lupa terkait jadwal. Itu demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih kurang untuk disampaikan, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu untuk bisa melakukan diskusi di luar
waktu kuliah ini barangkali. Sekian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Nanti saya share ke itu ya Bapak Ibu, ke WAG ya Bu, ininya apa, kuliahnya begitu. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.